datang bagi teman-teman. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai afirmasi dari lanjutan yang kemarin ya. Alhamdulillah, apa yang kita dapat hari ini kita wajib bersyukur. Malam ini kita akan duduk bareng, ambil napas pelan-pelan dan mengizinkan diri kita menerima energi baru. Karena setiap hari bukan hanya soal bekerja, bukan soal mencari duit, bukan soal karir dan sebagainya, tapi juga soal menjaga hati tetap kuat. Terima kasih yang hadir, silahkan komen dari mana biar kita saling menyapa. Ada Mas CH492, terima kasih ada kakaknya. Kenapa afirmasi itu penting? Jadi seperti yang kita bahas kemarin ya, afirmasi itu adalah sebuah harapan, sebuah doa, sebuah kata-kata yang tentunya kata-kata itu akan menambah energi kita. Karena otak kita itu ibarat tanah yang subur, ditanamin apapun akan tumbuh. Ditanamin apapun akan tumbuh. Jadi mau ditanamin yang baik, yang jelek, itu punya potensi atau ibarat tanaman itu bisa tumbuh. Cuma bagaimana kita memupuk yang tanaman itu baik, tapi mengkerdilkan yang jelek. Sekali lagi saya disclaimer, saya bukan motivator, tapi kita ingin belajar sama-sama ya mengenai afirmasi. Kenapa afirmasi itu penting? Jadi teman-teman, hidup ini tentang apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Kalau kita bangun dengan kalimat mengeluh, capek, maka seharian energi kita ikut capek. Tapi kalau kita bangun dengan berkata, hari ini rezeki berpihak padaku, ada energi yang berubah. Afirmasi bukan mantra ajaib. Ini adalah kompas internal mengarahkan langkah kita. Oke, sebelum lanjut ke segmen berikut, saya mengucapkan selamat bergabung Mas pemula muda, monggo disapa, di komen dari mana asalnya. Mas Nur, Mas Rides, Linggong, Mas FLX sudah bergabung, Mbak Desi Elvionita, Eka Wati, Mbak Skip Name, Mas Sabri Musa, Mbak Yahyu, Mbak Elanda, selamat bergabung. Jadi kita membahas mengenai afirmasi ya. Mungkin kemarin yang sudah mengikuti, perlu saya ulang sedikit bahwa afirmasi adalah sebuah kata-kata, sebuah harapan, sebuah doa yang bila mana itu diulang-ulang, itu akan membentuk palung atau semacam garis-garis alur dalam otak kita. Karena kita semua kesadaran itu dasarnya di otak ya. Mulai kecil kita sudah diajarkan, oh ini yang warna merah, oh warna merah itu seperti itu.
oh ini baik, ini buruk. Nah, itu sudah diajarkan. Nah, kemudian ada sebuah kata-kata. Kata-kata itu adalah sebuah makna, sebuah afirmasi, dimana kalau kita mengulang-ulang itu akan tertanam di alam bawah sadar, yang secara refleks, secara holistik, bahwa energi-energi itu membentuk alur-alur dalam otak. Nah, afirmasi sendiri itu bisa berupa doa, berupa harapan, bisa berupa pikiran yang semuanya itu mengarah ke energi positif. Oke, kita melanjut ke segmen 3. Sebelum kita masuk ke afirmasi, ayo kita tarik napas dalam. Tarik napas, kemudian tahan, hembuskan pelan. Itu merupakan sebuah praktek relaksasi. Kalau nggak percaya, sebuah contoh, ketika kita emosi atau kita menerima hal yang nggak enak, otomatis kita akan tersulut. Energi negatif kita akan terbentuk di situ, sehingga menimbulkan reaksi. Nah, reaksi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tergantung tadi, kalau kita pembentukannya palung-palung atau jalur-jalur di otak kita itu banyak energi positif, maka itu akan kembali memberikan energi balik. Oke, kita relakan dulu semua yang bikin gelisah, masalah kerja, masalah hutang, masalah hubungan kurang baik dengan keluarga, suami istri, anak, atau rasa takut akan masa depan. Sekarang rasakan tubuh mulai lebih ringan. Oke, sebelum kita lanjut, saya menyapa dulu. Ada Mas Mayoso, kemudian ada Mas Elpop, ada Mas Davi, Mas Dava, ada Mbak Dang, ada Chen, ada Mbak Maya Supa. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita nyoba sebuah pemikiran atau harapan atau doa mengenai rezeki. Coba kita ulang kalimat-kalimat ini. Jadi yang paling efektif, yang paling langsung bisa meresap itu di 2 waktu, yaitu ketika kita bangun pagi atau kita mau sholat subuh itu ya, atau kita menjelang mau tidur, karena saat-saat mau tidur itu pergantian antara alfa ke beta. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai gelombang otak ya. Ini secara sederhana saja, bahwa afirmasi itu adalah sebuah doa, sebuah harapan, sebuah angan-angan yang sifatnya itu untuk menenangkan diri. Ketika kita sudah tenang, nah tenang itu kan berarti kan kita nggak was-was, kita nggak deg-degan. Nah kalau kita deg-degan, was-was, stres, berarti di situ energi kita itu dalam keadaan naik turun, belum tenang. Ibarat nanti ada gelombang, ada amplitudo, nanti kita bahas belakangan. Yang penting kita menenangkan diri dalam keadaan kita latih. Memang kita nggak bisa menentukan sekarang itu kita dalam keadaan stres atau keadaan bahagia atau dalam lain-lain sebagainya, tapi paling tidak ketika kita sudah mengkondisikan sebuah pemikiran, sebuah energi, karena apa, otak sendiri itu isinya energi.
energi otak itu menerima energi suara, energi cahaya, kemudian energi panas. Semua itu yang mengelola adalah otak. Jadi mulai sekarang, mulai kita tanam energi-energi itu menjadi energi positif, menjadi energi kekuatan. Karena ketika kita tidak bisa memanage, kita tidak bisa menabung sedikit-dikit, intinya kita menabung dikit-dikit. Ibarat olahraga, kalau kita mau jadi juara lari atau kita mau jadi juara silat atau juara apapun, kita kan harus latihan, nggak bisa langsung kita bisa lari maraton, kan nggak bisa, artinya tiap hari. Demikian juga dalam kita membentuk pola struktur otak ini bisa menampung energi positif. Nah, itu ada cara-caranya. Di samping ya kita memang wajib berdoa, wajib bertahajud dan sebagainya. Ya, tapi kadang-kadang kita pun kadang-kadang waktu sholat atau waktu berdoa rakaat aja kadang-kadang kita lupa kan. Nah, itu karena kita nggak fokus. Nah, untuk melatih fokus itu ada teorinya, bahkan sangat sederhana sekali. Kita cuma mengucapkan dengan segala keyakinan sepenuh hati bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa merasuk atau meresap di dalam sistem limbik kita atau sistem saraf kita, terutama di otak. Oke, sebelum kita lanjut, saya boleh menyapa Mas Bernard, selamat bergabung, terima kasih. Mas Arianto, Mas Basuki, Mas Wito, terima kasih. Jadi saya disclaimer, saya bukan motivator, tapi saya ingin belajar sama-sama bagaimana kita menjalankan latihan daripada afirmasi. Karena afirmasi itu adalah sebuah energi. Energi itu adalah sebuah kekuatan. Kalau kita semakin energinya positif lebih banyak, berarti kita punya power positif lah. Misal kita nggak gampang marah, kita nggak gampang jealous, kita nggak gampang putus asa dan sebagainya. Oke, coba sekarang kita ulangi dalam hati ya. Tarik nafas untuk relaksasi ya. Kemudian tahan, kemudian kita lepaskan pelan-pelan. Kita tarik nafas, kemudian kita tahan, kita lepaskan pelan-pelan. Coba ikutin, resapin, kalau perlu nanti dicatat. Ini adalah salah satu contoh kata-kata ya. Intinya Anda semua bisa membuat kata-kata itu, terserah. Yang penting membuat hati Anda tenang, Anda positive thinking dan optimis. Rezeki datang kepadaku dengan mudah dan lancar. Rezeki datang kepadaku dengan mudah dan lancar. Setiap langkahku dipenuhi keberkahan. Setiap langkahku dipenuhi keberkahan. Allah membuka pintu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Allah membuka pintu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku pantas menerima rezeki yang baik. Aku pantas menerima rezeki yang baik. Semakin aku bersyukur, semakin banyak rezeki mengalir kepadaku. Semakin aku bersyukur,
semakin banyak rezeki mengalir kepadaku. Jadi teman-teman, kalimat ini bukanlah hanya kata-kata, ini membentuk kita menghargai diri sendiri. Boleh dibilang itu sebagai doa, harapan. Anda bisa membuat kalimat-kalimat sendiri yang menurut Anda itu bisa membawa energi positif, dan itu dilakukan berulang-ulang, paling tidak setiap hari itu di 2 waktu, pagi setelah bangun tidur mau sholat subuh itu kalau yang beragama muslim, kemudian malam ketika kita mau tidur. Nah, mau tidur itu adalah peralihan, masa-masa peralihan dalam keadaan otak kita antara sadar menuju tidak sadar. Karena apa? Ketika kita tidur itu jelas tidak sadar. Ketika kita tidur itu nggak sadar memang, tapi otak tetap masih bekerja. Tentunya otak masih menggerakkan nafas, otak masih mengorkestrasi semua kegiatan kelenjar-kelenjar di dalam tubuh. Tapi dia tidak sadar, dia tidak ingat. Saat-saat itulah menjelang masuk ke alam bawah sadar, atau dalam bahasa itu adalah dari gelombang alfa ke beta. Itu di dalam otak itu ada panjang gelombang. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai panjang gelombang yang ada di otak kita. Oke, ini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita yang mungkin ini bisa diambil hikmahnya. Karena apa? Cerita atau apapun yang mengandung suatu hikmah itu adalah sebuah energi positif, termasuk bacaan sholat, bacaan doa dan sebagainya. Makanya itu disebut energi makna. Makna yang ada di dalam itu kita bisa mencerna. Nah, kalau selama ini energi makna ini nggak ada satuannya, kalau energi panas itu ada satuannya, Celsius, Fahrenheit. Kalau energi listrik ada watt, ada ampere. Energi tekanan udara ada bar dan sebagainya. Sedangkan energi makna ini nggak ada satuannya, guys. Itu tergantung receiver. Singkatnya begini, jadi ketika ada orang bercerita, kita nggak ada empati, nggak masuk lah. Tapi ketika energi kita itu masuk dalam frekuensi yang sama, itu kita bisa menangkap energi tersebut. Jadi ini sebuah motivasi, tapi sekali lagi saya bukan motivator, tapi kita mencoba belajar bersama-sama ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada Mas Iwan Darmawan, ada Mbak Aprilah sudah bergabung, ada Mas Ijing Sukaisi, Mas Yeyeye sudah bergabung. Tolong kasih komentar biar kita ada interaksi. Oke, kita lanjut ya. Ada suatu cerita, seorang tukang becak, tahu ya tukang becak ya, setiap pagi sebelum narik beliau selalu bilang, "Ya Allah, jadikan aku bermanfaat hari ini." Dia sapi itu dia, waktu mengucapkan itu, tanpa sadar kalimat itu membuat wajahnya berseri.
tubuhnya ringan, dan orang pun nyaman dengannya. Bukan karena dia kaya, tetapi karena hatinya lapang. Itulah kekuatan afirmasi. Jadi sudah bisa ditangkap ya. Jadi afirmasi itu semacam doa boleh, harapan boleh, kata-kata boleh, apapun itu Anda bisa membuat sendiri apa yang Anda inginkan dan Anda yakini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sekarang kita masuk ke afirmasi ketenangan. Bisa diulangi pelan-pelan. Ini adalah salah satu contoh aja. Yang lain mungkin Anda bisa buat sendiri dengan versi Anda sendiri, dengan keyakinan apa yang Anda harapkan. Ini adalah salah satu contoh. Diulangi pelan-pelan. Aku tenang, aku yakin semua akan selesai pada waktunya. Aku tidak sendiri, Allah memegang hidupku. Apapun tantangannya, aku mampu menghadapinya. Hari ini aku memilih damai, bukan panik. Oke, jadi versi afirmasi bisa Anda buat sendiri ya. Ini adalah salah satu contoh yang kalau bisa diulang-ulang dalam 2 waktu itu. Waktu pagi menjelang bangun tidur, kemudian saat mau tidur. Coba ini kita lakukan. Jadi disclaimer, saya juga belajar, bukan saya lebih bisa atau lebih pintar dari panjenengan. Ini kita sama-sama ya, karena ini saya juga merasakan yang kemarin dengan latar belakang saya. Ya mungkin Mas Sigit atau Mas Kuliah tahu lah. Tadi ini adalah sebuah cara untuk penenangan diri ya. Ketika situasi atau kondisi ekonomi kita belum sesuai dengan harapan kita, paling tidak kita bisa tenang, kita bisa melangkah. Kemudian kita tarik napas lagi dan rasakan ketenangan ini. Jadi kata-kata itu saya ulangi ya. Ini adalah satu contoh, yang lain-lain bisa Anda bikin sendiri. Intinya bahwa untuk menenangkan diri ketika keadaan apapun, situasi sesulit apapun, baik ekonomi maupun keadaan keluarga yang kurang harmonis dan lingkungan yang mungkin tidak kondusif, intinya kita harus tenang. Nah, cara tenang itu kita harus latihan. Ibarat sepak bola, itu kita kalau mau lari maraton lagi seminggu sekali dengan setiap hari kan lain. Oke, untuk segmen selanjutnya, coba teman-teman sekarang tuliskan di komentar afirmasi apa yang paling kamu butuhkan hari ini. Monggo ditulis. Mau rezeki, ketenangan, jodoh, kerjaan, keluarga. Monggo ditulis dalam komentar. Oke, sebelum melanjutkan, saya sapa Mas Iman sudah bergabung. Terima kasih Mas Sagitarius, Mas Bungsu, ada Mbak Yedi, ada Mas Manap Abdul Manap ya. Oke guys, saya disclaimer lagi bahwa saya bukan motivator,
kita saling belajar sama-sama guys, karena mungkin keadaan Anda dengan saya mungkin hari ini sama. Makanya untuk mengatasi hal ini kita bisa latihan ini tiap hari, paling tidak 5 menit lah sebelum tidur atau setelah bangun. Nanti kita akan rasakan setelah 1 bulan kita akan ada perbedaan. Karena apa ya, energi tadi kita tumpuk pelan-pelan, kita deposit pelan-pelan. Kalau kita langsung baca doa itu langsung berapa ya, mungkin hanya membaca aja ya, lepas itu dapat pahala dan enggak, itu kan urusan sana. Tapi paling enggak ketika kita dalam berdoa atau berharap itu kita bisa meresap, artinya itu energi itu benar-benar masuk membentuk alur-alur energi. Oke, kita masuk ke bagian penting untuk melindungi diri sendiri dari rasa minder, rasa tidak cukup. Coba kita ucapkan dalam hati sambil tarik nafas, kemudian tahan, kemudian lepaskan pelan-pelan. Aku cukup hari ini. Aku berharga hari ini. Aku tidak perlu membandingkan diriku dengan orang lain. Aku punya potensi besar yang belum aku keluarkan. Hidupku bergerak ke arah yang lebih baik setiap hari. Oke, sekali lagi saya ulang, ini hanya sebagai contoh. Anda bisa membuat kalimat-kalimat yang sesuai dengan tujuan Anda yang saya sebutkan tadi, mau lancar rezeki, mau ketenangan, mau jodoh, mau kerjaan, mau keluarga, atau lingkungan. Intinya sebuah kalimat-kalimat afirmasi itu adalah sebuah kata-kata yang mengandung ketenangan. Itu aja lah, singkatnya begitu. Walaupun kita belum tenang, tapi kita paling tidak melakukan sesuatu untuk melatih atau menenangkan diri tadi. Saya coba lagi ya. Aku cukup. Aku berharga hari ini. Aku tidak perlu membandingkan diriku dengan orang lain. Aku punya potensi besar yang belum aku keluarkan. Hidupku bergerak ke arah yang lebih baik setiap hari. Nah, ketika kalimat ini berulang-ulang, kemudian kita resapi, akan membentuk energi positif. Jangan ada kata-kata, kalimat-kalimat yang sifatnya itu kita ragu, kita capek, kita bosan, kita lelah dan sebagainya. Artinya kelelahan, kecapean dan sebagainya akan tertutupi dengan energi-energi yang dihasilkan dari kata-kata yang Anda harapkan. Oke, mungkin ada komentar, silahkan, monggo. Selama saya bisa menjawab, kalau nggak bisa kita diskusikan. Karena sifatnya di sini saya disclaimer, saya bukan motivator, tapi kita belajar sama-sama ya. Mungkin keadaan saya dengan keadaan Anda tidak jauh beda. Sebagai afirmasi penutup, kita tadi sudah bilang kita mau live 30 menit. Ini adalah segmen terakhir, yaitu afirmasi penutup dan rasa syukur. Mari kita tutup dengan afirmasi rasa syukur. Terima kasih ya Allah atas rezeki hari ini, apapun bentuknya. Terima kasih atas kesehatan dan kesempatan
untuk bertahan dan untuk berjuang. Aku percaya hari esok lebih baik dari hari ini. Aku siap menerima keajaiban yang kau kirimkan padaku. Biarkanlah hati ini penuh rasa syukur. Oke, sebelum melanjutkan, saya menyapa dulu Mbak Yeni, Mas Manap Abdul, Mas Streamer. Terima kasih telah bergabung. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan, coba tulis komentar di bawah ini. Saya siap menerima kebaikan hari ini. Saya siap menerima kebaikan hari ini. Semoga afirmasi malam ini membuka pintu yang selama ini ditutup. Semoga rezekimu lapang. Semoga hatimu lapang. Semoga hatimu tenang. Semoga hidupmu dipenuhi keberkahan dan kemudahan. Oke. Semoga apa yang sedikit yang bisa saya share apabila bermanfaat buat panjenengan semuanya, mungkin bisa di share. Dan kalau nggak ada Ramalintang, besok insya Allah akan saya lanjut dengan jilid ketiga ya. Materinya banyak, nanti sampai kepada gelombang ya, kita bahas gelombang otak ya. Sekali lagi, afirmasi itu adalah sebuah harapan, sebuah doa, sebuah kekuatan positif yang kita bangun, yang kita harus punyai dalam keadaan apapun, situasi apapun, sehingga pikiran mindset kita membentuk pola-pola positif dalam pemikiran kita. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada yang kurang jelas, mungkin bisa Anda tulis di komentar. Insya Allah akan saya coba nyari, bisa kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng istirahat. Kita insya Allah ketemu besok di waktu ya kurang lebih jam yang sama. Oke Mas kuliah tuh, kita nanti bisa japri-japrian ya. Ini teman lama ini soalnya. Oke, sugeng istirahat. Sugeng tadi mempraktekkan apa yang sudah. Seperti contoh tadi, Anda bisa membuat contoh-contoh kalimat tersebut. Oke, terima kasih. Wassalam.